Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis dari Riani Chandra Dinata atau lebih sering dipanggil dengan Rere saat melakukan pendakian ke Gunung Salak, Bogor. Sebelumnya terima kasih untuk Ray yang telah berbaik hati dan mengizinkan saya untuk kembali menceritakan pengalaman mistisnya di Sukmo Lelono. Dan buat teman-teman yang mau follow IG dari Ray ini bisa langsung cek di kolom deskripsi dan komentar video ya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ceritanya. Kisah ini berawal saat Ray ini cerita ke salah satu temannya yang bernama Dio ya. Jadi Ray ini bilang ke Dio, yuk aku kabut, lagi pengen banget jalan-jalan yang agak jauh. Dio pun menjawab saat itu, ya udah kita ngedaki aja gimana ke Gunung Salak sama teman-teman. Kapan? Ntar deh, Sabtu kita bawa motor. Akhirnya Ray setuju untuk ikut Dio mendaki Gunung Salak bersama teman-temannya. Singkat cerita, hari yang mereka tentukan pun akhirnya tiba, dan saat itu saking semangatnya Ray ini subuh-subuh udah bangun dan udah mulai siap-siap ya. Saat itu Ray bersiap-siap, dia membawa tas yang berisi makanan, baju, dan lain-lain lah. Dan setelah selesai siap-siap, Ray pun akhirnya berangkat menuju ke rumah Dio. Karena kebetulan rumah Dio ini gak jauh dari rumahnya ya. Ya bisa dibilang mereka ini tetanggaan. Dan kemudian sekitar setengah 6 pagi Ray dan Dio pun berangkat menuju ke salah satu SPBU tempat Dio janjian sama teman-temannya. Dan sesampainya di SPBU, Ray ini sempat kaget karena ternyata cukup banyak juga yang ikut. Dan mereka pun sekitar jam 6 pagi akhirnya memutuskan untuk berangkat, dan tak lupa mereka berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran selama perjalanan mereka nanti. Mereka pun mulai berangkat dengan naik motor, dan setelah cukup lama mereka berjalan, saat itu sekitar jam 8 pagi mereka berhenti sejenak untuk sarapan di sebuah warung nasi uduk ya. Dan seperti biasanya mereka pun makan-makan, mereka ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda. Ya layaknya kita semua kalau lagi liburan. Selesai sarapan, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Curug Ngumpet ya. Jadi mereka ini nggak langsung menuju ke Gunung Salak, tapi terlebih dahulu mereka menuju ke Curug Ngumpet yang berada di daerah Gunung Sari, yang setelah saya cari-cari ternyata masih termasuk kawasan Taman Nasional Halimun Salak. Sesampainya di Curug Ngumpet ini,
Ray ini sebenarnya lelah ya, karena perjalanan yang memang cukup jauh, tapi kemudian semuanya terbayar dengan keindahan alam yang ada di kawasan Curug Ngumpet ini. Di situ Dio ini sempat mengajak Ray untuk berenang, tapi Ray menolak karena memang airnya cukup dingin di sana. Ray pun hanya melihat-lihat sekitar dan melihat foto-foto, dan kemudian kebetulan juga dia bertemu dengan sekelompok monyet yang memang tinggal di kawasan curug itu. Tapi baru saja beberapa saat Ray ini melihat-lihat, Ray ini tiba-tiba kaget karena tahu-tahu dia ini datang bulan. Ray pun akhirnya segera mencari toilet terdekat untuk bersih-bersih dan memakai pembalutnya, yang untungnya Ray ini bawa stok pembalut di tasnya saat itu. Ray pun mulai mencari toilet yang memang toilet saat itu berada di area atas ya, jadi Ray ini harus naik dulu ke semacam tangga yang terbuat dari tanah ya. Dan saat Ray bersih-bersih ini, tiba-tiba Ray ini tahu-tahu mendengar suara anak ayam, padahal sebelumnya Ray tidak melihat satu ekor pun ayam yang berkeliaran di sekitar situ. Saat itu Ray tiba-tiba merinding dan Ray pun beres-beres, dan setelah beres semua dia langsung keluar dan mau turun karena kebetulan memang toiletnya saat itu ada di area atas. Saat Ray mau turun ini, ternyata Ray bertemu dengan Dio yang memang saat itu sedang nyariin Ray. Dio pun tanya, "Aku nyariin kamu, kamu dari mana?" Saat itu Ray menjawab, "Aku dari kamar mandi habis ganti baju." Di situ Ray gak bilang ke Dio dan teman-temannya kalau dia ini tiba-tiba datang bulan ya. Ray dan Dio pun akhirnya turun saat itu. Tapi saat mereka sampai di bawah, tiba-tiba Ray ini pusing dan mual. Saat itu Ray masih coba untuk tahan karena dia gak mau teman-temannya ini khawatir apa gimana, karena mereka semua tujuannya ke situ kan untuk rekreasi, bersenang-senang lah. Saat dia pusing dan mual ini, tiba-tiba laki-laki Ray mendengar suara anak ayam, yang entah suara itu datang dari mana ya, karena di sekitar situ memang tidak ada ayam yang sedang berkeliaran. Singkat cerita, akhirnya hari sudah sore dan sekitar jam 4 sore rombongan Ray ini melanjutkan perjalanan menuju ke rumah neneknya Dio, yang memang rumah nenek Dio ini berada dekat dengan Gunung Salak, atau mungkin dekat dengan area base camp Gunung Salak ya. Saat mereka berjalan ini, laki-laki Ray ini pusing dan mual dan seperti terngiang-ngiang dengan suara ayam yang tadi dia dengar di area curugnya. Ray pun saat itu takut dan merinding, lalu gak tahu kenapa dia ini tiba-tiba aja pingsan. Jadi Ray ini pingsan
saat masih berada di atas motor yang lagi berjalan ya saat itu. Awalnya teman-temannya ini ngira kalau Ray ini tidur, tapi karena mereka ngerasa ada yang gak wajar, mereka pun memutuskan untuk berhenti untuk melihat keadaan Ray. Kebetulan di dekat-dekat situ ada sebuah warung, dan akhirnya setelah mereka tahu kalau Ray ini pingsan, Ray akhirnya dibawa ke warung tersebut untuk diberi pertolongan. Beberapa saat berlalu, akhirnya Ray ini sadar, dan tak kenapa dia ini ngerasa badannya ini sakit semua. Di situ dia tanya sama Ray, gimana? Udah enakan? Mau lanjut apa enggak ini? Ray pun menjawab, ya udah ayo lanjut aja, aku gak apa-apa. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi saat itu, yang memang masih agak jauh ya. Sekitar setengah 6 sore, akhirnya Ray dan teman-temannya ini sampai di rumah neneknya Dio. Mereka pun beristirahat di situ. Mereka istirahat dan lagi-lagi ngobrol seperti biasalah kalau kita lagi rekreasi itu gimana ya. Dan setelah habis isya, mereka akhirnya memutuskan untuk masak-masak karena saat itu mereka lapar ya, mau makan malam lah. Kebetulan saat itu Ray memang bertugas untuk menanak nasi ya. Ray pun saat itu ke belakang untuk mencuci beras yang mau mereka masak. Dan Ray tanya ke Dio, yuk airnya di mana? Dio menjawab, ada di belakang, buka aja pintunya, nanti ada keran di situ. Ray pun akhirnya ke belakang, dan saat Ray buka pintu, ternyata di belakang rumah nenek Dio ini ada semacam sawah-sawah dan ada banyak sekali pohon pisang ya. Dan tiba-tiba di antara pohon pisang itu, Ray melihat sosok pocong dengan muka yang sangat hitam. Ray pun karena panik, dia memanggil Dio dan bilang, yuk ada pocong, kayak gitu. Dio pun menghampiri Ray, tapi saat itu Dio nggak lihat apa-apa di situ. Dan karena nggak mau situasi jadi panik apa gimana, Dio pun cepat-cepat untuk menyuruh Ray masuk dan menutup pintunya itu. Dan kemudian dia bilang, udah gak usah dilihat, kamu baca-baca aja doa apa gimana gitu. Ray pun akhirnya kembali masuk dan melanjutkan untuk masak-masak. Setelah selesai makan dan lain-lain, Ray ini rebahan di teras rumah neneknya Dio sambil ya seperti biasa sambil main HP dan lain-lain. Tapi pada saat rebahan ini, tiba-tiba Ray melihat sosok pocong yang tadi dia lihat di belakang rumah. Dan kali ini pocong itu sedang seperti mengintip di pojok rumah nenek Dio. Saat itu Ray hanya bisa diam sambil baca-baca doa, dan ternyata beberapa saat kemudian sosok pocong ini tiba-tiba hilang. Hari udah mulai malam saat itu, dan waktu menunjukkan ternyata udah pukul 10 malam. Mereka pun memutuskan untuk tidur secara terpisah. Jadi yang cewek ini tidur di rumah neneknya Dio, dan cowoknya tidur di rumah kakek Dio. Dan kebetulan nenek dan kakek Dio ini punya rumah ya, dan memang tidak berjauhan jaraknya, masih satu desa lah. Mereka pun tidur saat itu. Dan saat
Ray tidur ini, tiba-tiba dia mencium aroma yang sangat wangi. Wanginya ini luar biasa, yang wangi yang gak pernah dia cium sebelumnya. Saat itu Ray tiba-tiba bangun, dan saat bangun Ray ini melihat sosok wanita yang sangat cantik yang memakai kebaya, dan di kepalanya ada semacam mahkota dan bunga, dan juga memakai semacam selendang ya. Saat itu wanita itu bilang sama Ray untuk ikut sama dia ke rumahnya untuk dijadikan istri dari adik dari wanita itu. Dan gak tahu kenapa saat itu Ray ikut-ikut aja, yang kemudian wanita itu memegang tangan Ray dan mengajak Ray untuk pergi lah. Tapi tiba-tiba Ray ini bangun, dan saat bangun dia ini bingung karena ternyata di sekelilingnya ini udah ada banyak orang yang lagi berkerumun ya saat itu. Ray pun akhirnya duduk sambil bertanya-tanya. Dia pun tanya sama orang-orang itu, "Saya di mana? Kalian ngapain ngumpul di sini?" Dan ternyata di situ juga ada kakek Dio dan salah satu ustadz yang ada di kampung tersebut. Ray pun akhirnya dikasih minum, dan saat itu nggak tahu kenapa badannya ini seketika dingin banget dan terasa sakit semua. Akhirnya Dio datang saat itu dan tanya, "Kamu kenapa, Ray?" Ray menjawab, "Lah aku kan nggak tahu, aku kan lagi tidur," kayak gitu. Dio pun menjawab, "Ya udah, gak usah dipikirin, kamu tidur di tempat kakek aja biar aku jagain," kayak gitulah. Akhirnya Ray berjalan pelan-pelan ke rumah kakek Dio sambil dituntun sama Dio. Setelah sampai, dia ini tidur di sofa yang saat itu dijaga oleh Dio. Saat mereka sudah sampai di rumah kakeknya Dio ini, Ray tanya ke Dio, "Yo, aku kenapa sih?" Kayak gitu. Akhirnya Dio pun menjelaskan saat itu, "Jadi gini, Ray, kamu tadi jalan sendirian kata teman-teman. Aku lagi beli kopi karena kamu jalan sendiri ke arah pos, mau keluar desa kayak gitu. Dan kebetulan di pos itu ada pemuda yang lagi jaga. Saat kamu lewat ini mereka tanya, mau kemana, Neng? Tapi kamu ini diam aja dan tatapanmu kosong. Di situ orang-orang sadar kalau kamu kayaknya lagi kesurupan. Dan ternyata saat kamu dipegang, tubuh kamu ini kaku banget, gak bisa gerak. Dan akhirnya mereka ini baca-baca doa, dan kemudian kamu tiba-tiba pingsan. Saat kamu pingsan ini kamu dibawa ke rumah kepala desa." Ray pun mendengar cerita Dio ini hanya bisa diam saat itu karena masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Ray juga mendengar beberapa teman yang bilang kalau kata orang-orang sini, Ray ini ada yang nyukain, makhluk halus lah di sini yang menyukai. Dan ada juga salah satu temennya yang bilang, "Ray, apa ini makhluk dari Curug ya?" Ray menjawab satu, "Enggak ah, apaan sih, bukan." Dia tanya, "Soalnya kalau makhluk dari Curug kita harus ngembaliin lagi, kamu gak macam-macam kan di Curug?" Ray pun akhirnya menjawab, "Enggak, aku gak macam-macam di sana." Dan saat mendengar itu, seketika Ray ini merasa merinding ya. Jadi tiba-tiba merinding kayak gitu.
Lagi-lagi Reni ditanya sama salah satu temen Dio, kamu lagi datang bulan, Rey? Saat itu Reni bingung karena kalau dia jawab jujur dia lagi datang bulan, dia tahu dia gak akan diizinkan untuk ikut naik ke Gunung Salak. Rey pun memilih untuk berbohong dan menjawab, enggak kak, kayak gitu. Karena esok pagi ini mereka merencanakan untuk mulai mendaki ya. Singkat cerita, akhirnya pagi pun tiba dan sekitar 4:30 pagi mereka siap-siap. Dan sebenarnya saat itu Ray itu takut karena dia yakin akan ada lagi kejadian yang aneh-aneh saat dia mendaki nanti ke Gunung Salak. Tapi di situ Ray pasrah aja, ya udahlah kayak gitu. Anehnya sebelum naik ke Gunung Salak, orang-orang sekitar situ tuh pada ngomong semua, jelema kering dibawa-bawa, yang artinya orang sakit kok dibawa-bawa kayak gitu. Tapi karena semua gak ada yang ngerti artinya apa, yang cuma Arya aja yang ngerti kalau itu artinya kayak gitu, semuanya pada diam aja. Dan sampai akhirnya jam 6 pagi mereka memutuskan untuk berangkat memulai pendakian. Di sini Ri tidak menjelaskan ya dia mendaki lewat jalur mana, dan singkat cerita jam 6 mereka akhirnya berangkat. Dan ya seperti biasa mereka daftar di base camp, melakukan simaksi dan lain-lain, kemudian mendaki melewati pos 1 dan pos 2. Saat berada di pos 2 ini mereka dapat momen sunrise ya. Setelah mereka menikmati sunrise di pos 2, akhirnya mereka lanjut ke pos 3 dan memutuskan untuk istirahat di pos 3 dan minum-minum di situ. Tapi minumnya sedikit-sedikit karena persediaan air mereka ini cuma sedikit. Akhirnya mereka melanjutkan lagi perjalanan dan melewati pos-pos selanjutnya, dan kemudian melewati lagi sebuah warung. Saat itu sebenarnya Ray ini ngerasa kalau dia ini lagi diikutin sama makhluk, tapi entah itu makhluk apa karena nggak bisa lihat kan. Ray mau bilang sama teman-teman, tapi tiba-tiba Ray ini ingat kalau ada yang bilang ke dia apa-apa yang terjadi di atas jangan dibicarain dulu sebelum sampai bawah. Akhirnya dia diam aja dan dia terus berjalan bersama teman-temannya. Saat itu Ray terus-terusan berdoa dan dia mikir mungkin makhluk ini mengikuti karena bau darah. Karena saat itu memang Ray lagi datang bulan. Singkat cerita akhirnya rombongan Ray ini sampai di atas dan dia melihat semacam batu yang cukup besar sebelum puncak. Dia pun naik ke atas batu itu bersama Dio, sementara teman-temannya yang lain melanjutkan ke puncak. Di situ Ray melihat suasananya begitu indah saat itu, panorama alam yang ada di situ. Ray mulai foto-foto dan lain-lain. Yang nggak berapa lama teman-teman dia ini udah turun lagi, sedangkan
Ray ini belum ke puncak, belum foto-foto dan seru-seruan lah. Akhirnya dia ini menyuruh temennya untuk turun dulu aja. Gak berapa lama akhirnya mereka turun dan Ray sama Dio ditinggal saat itu. Dan setelah puas menikmati panorama alam yang ada di puncak itu, akhirnya Ray dan Dio memutuskan untuk turun mengikuti jalan di mana mereka naik tadi. Dan kejadian aneh lagi pun terjadi saat itu. Tiba-tiba Ray ini nyuruh Dio ke kiri, sedangkan sebenarnya dia tahu kalau jalannya itu ke kanan, tapi gak tahu kenapa dia ini menyuruh Dio ke kiri, yang sampai akhirnya Ray dan Dio ini tersesat. Dan Ray bilang, ya udah ke bawah terus saja, siapa tahu bisa turun sampai bawah. Dio pun menjawab, ya udah ayo. Tapi saat mereka terus ke bawah dan terus berjalan, mereka malah ketemunya jurang saat itu. Saat itu Ray bingung, loh kok ketemu jurang, gimana? Sementara kondisi Ray dan Dio ini sudah capek banget saat itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk diam dulu sejenak. Dan Ray ini saat itu merasa haus banget, tapi minumannya ini dibawa sama teman-temannya yang tadi turun. Ray dan dia akhirnya pasrah di situ. Dan dia memilih untuk jalan ke arah kanan mengikuti jalan hutan. Yang memang di situ Ray merasa ini benar-benar aneh. Gak beberapa lama mereka berjalan ini, Ray ini mulai ngerasa kalau seolah-olah dia ini cuma muter-muter aja di situ. Dan dia pun mulai panik dan takut tersesat. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu-ibu dan anak kecil yang gak tahu datang dari mana, dan akhirnya mereka tanya, "Permisi Bu, maaf kami tersesat, mau turun lewat mana ya?" Kayak gitu. Ibu-ibu itu pun menjawab, "Oh, Mas naik lagi aja ke atas sampai ada pos. Setelah sampai pos, Mas belok kanan terus turun dan ikuti jalan aja. Ntar Mas nyampe di bawah." Mereka pun berterima kasih ke ibu-ibu itu dan akhirnya mereka naik lagi ke atas sampai akhirnya ketemu pos yang ditunjukkan ibu-ibu tadi. Dan karena dari lokasi mereka untuk naik lagi ke pos ini cukup jauh, sampai-sampai sepatu Ray ini jebol karena ya mungkin treknya di situ cukup berat ya. Dio di situ mulai marah-marah dan akhirnya setelah mereka sampai di pos itu, mereka turun. Dan sebelum turun ini, Dio coba untuk ngechat teman-temannya untuk menjemput mereka di pos 1 atau menunggu mereka di pos 1. Tapi ternyata di situ sinyalnya nggak ada dan mereka pun pasrah dan memutuskan untuk turun aja dalam posisi yang nggak pakai sepatu karena sepatu mereka udah jebol. Dan Ray merasa kalau di situ kakinya sampai sakit ya. Saat mereka berjalan turun ini, tiba-tiba gak tahu kenapa Ray ini berhenti dan seperti terduduk karena capek, dan tiba-tiba muncul sosok kepala dengan muka yang benar-benar pucat berada di tengah-tengah pahanya, dan seperti gimana ya, saat itu Ray ngerasa kalau sosok itu mau darah karena
Ray memang datang bulan saat itu. Akhirnya Ray saat itu berlari dan dia tanya ke Ray, kenapa Ray? Gak apa-apa, udah ayo lanjut aja, kayak gitu. Mereka pun berjalan turun sampai akhirnya sampailah mereka di bawah, dan mereka pun akhirnya selamat saat itu. Akhirnya setelah sampai bawah, mereka pun singkat cerita akhirnya pulang dan bisa selamat sampai di rumah masing-masing. Dan sebenarnya Ray ini sempat mengalami hal aneh lagi saat dia sampai di rumah, dan saat itu sesampainya di rumah Ray ini tidur karena capek ya. Dan saat tidur ini dia mimpi kalau sosok wujud yang tadi dia lihat di atas gunung sedang seperti mengambil darah yang ada di celana dalam Ray ini yang berada di kamar mandi ya. Dia pun tiba-tiba bangun dan ingat kalau belum sempat dia cuci saat itu, dan akhirnya dia segera mencucinya. Dari pengalaman Ray ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajarannya bahwa kita memang gak sendiri ada di dunia ini. Kita berdampingan dengan alam lain, percaya atau tidak percaya. Dan buat Mbak Ray, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ceritanya, karena ya jujur aja menurut saya Mbak Ray ini berani, karena sebelum naik aja dia udah dapat teror, tapi dia masih lanjut aja untuk naik ke atas, padahal dia tahu di atas itu mungkin dia akan dapat teror lain. Terima kasih karena telah membagikan cerita yang menarik untuk saya bawakan di sini. Semoga cerita dari Mbak Riri ini bisa menghibur semua teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada.